Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati dengan NIM 1910111450314 akan menjelaskan tentang materi komunikasi data. Pertama, ada macam-macam gangguan saluran transmisi. Gangguan pada saluran telepon yang juga digunakan untuk menyalurkan data ada dua macam, yaitu yang pertama random, lalu yang kedua gangguan tak random. Pada gangguan random tidak dapat diramalkan terjadinya. Yang termasuk dalam gangguan jenis ini adalah draw panas atau thermal noise, disebabkan karena pergerakan acak elektron bebas dalam rangkaian berada pada seluruh spektrum frekuensi yang tersedia, disebut juga dengan draw putih atau white noise atau draw Gaussian. Kejadiannya tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak terlalu mengganggu transmisi data, kecuali jika lebih besar daripada sinyal yang ditransmisikan. Lalu ada draw impulse atau impulse noise, disebut juga dengan spikes, yaitu tegangan yang tingginya lebih besar dibandingkan dengan tegangan rata-rata atau steady state. Beberapa sumbernya antara lain yaitu 1. Perubahan tegangan pada saluran listrik yang berdekatan dengan saluran komunikasi data. Yang kedua, perubahan tegangan pada motor. Yang ketiga, switch untuk penerangan, dan lain-lain. Lalu ada bicara silang atau crosstalk, disebabkan oleh masuknya sinyal dari kanal lain yang letaknya berdekatan, biasanya terjadi pada saluran telepon yang berdekatan atau di multiplex. Bicara silang atau crosstalk akan semakin jelas atau bertambah bila jarak yang ditempuh semakin jauh. Sinyal yang ditransmisikan semakin kuat atau besar, atau semakin besar frekuensinya. Gema atau eko, sinyal yang dipantulkan kembali. Hal ini disebabkan karena perubahan impedansi dalam sebuah rangkaian listrik. Misalnya, sambungan antara dua potong kawat yang diameternya berbeda. Lalu ada perubahan sudut atau pasa. Sudut atau pasa sinyal kadang-kadang dapat berubah oleh impulse noise. Sudut dapat berubah kemudian kembali menjadi normal. Draw intermodulasi atau intermodulation noise. Dua sinyal dari saluran yang berbeda, intermodulasi, membentuk sinyal baru yang menduduki frekuensi sinyal lain. Intermodulasi dapat terjadi pada transmisi data. Bila modem menggunakan satu frekuensi untuk menjaga agar saluran sinkron selama data tidak dikirim, frekuensi ini dapat memodulasi sinyal yang ada pada saluran lain. Lalu ada fase jitter. Jitter timbul oleh sistem pembawa yang menghasilkan perubahan frekuensi. Sudut atau pasa, sinyal berubah-ubah sehingga menyebabkan kesukaran dalam deteksi sinyal tersebut. Lalu ada fading, terjadi terutama pada sistem microwave, antara lain selective fading, yaitu yang disebabkan oleh atmosfer. Sinyal disalurkan mencapai penerima melalui berbagai jalur. Sinyal-sinyal ini kemudian kalau bergabung hasilnya akan terganggu, karena sinyal yang satu melemahkan sinyal yang lain. Lalu ada gangguan tak random, terjadinya dapat diramalkan dan diperhitungkan. Termasuk dalam jenis gangguan tak random ini adalah ada redaman dan tundaan. Redaman yaitu tegangan suatu sinyal berkurang ketika melalui saluran transmisi. Hal ini disebabkan karena daya yang diserap oleh saluran transmisi. Redaman tergantung pada frekuensi sinyal, jenis media transmisi, dan panjang jarak saluran transmisi. Redaman tidak sama besarnya untuk semua frekuensi. Lalu ada tundaan. Sinyal umumnya terdiri atas banyak frekuensi. Masing-masing frekuensi tidak berjalan dengan kecepatan yang sama sehingga tiba di penerima pada waktu yang berlainan. Tundaan yang terlalu besar sehingga menimbulkan kesalahan pada waktu transmisi data. Pada transmisi suara, tundaan ini tidak merupakan gangguan yang serius, tapi pada transmisi data, tundaan ini akan menyebabkan kesalahan pada transmisi data. Lalu ada media transmisi. Secara garis besar, media transmisi terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang bersifat fisik dan yang bersifat non-fisik, seperti yang terlihat pada peta konsep berikut. Yang pertama ada open wire atau kawat.
Open wire merupakan jenis media yang tidak dibungkus oleh isolator. Media jenis ini menggunakan bahan konduktor seperti tembaga, seng, dan lain-lain. Aplikasi menggunakan media kawat open wire ini saat ini sudah sangat jarang diaplikasikan karena sangat rentan terhadap noise. Lalu ada multipair. Multipair merupakan jenis media yang dibungkus oleh isolator. Sisinya memuat lebih dari satu pasang konduktor, misal 10 sampai dengan ratusan, yang kemudian dibungkus menjadi satu kesatuan. Aplikasi multipair umumnya digunakan untuk telegraf, voice telephony, backhaul seperti T1. Salah satu contoh yang umum kita gunakan saat ini adalah kabel UTP atau kabel STP yang di dalamnya terdiri dari beberapa pair konduktor seperti gambar berikut. Dalam aplikasinya, kabel UTP dan STP banyak digunakan pada komunikasi teleponi T1 dan local area network seperti yang dijabarkan oleh tabel berikut ini. Lalu ada gelombang radio atau wireless. Gelombang radio bekerja pada spektrum 3 Hz hingga 300 GHz. Pembagian rentang frekuensi ini diatur oleh beberapa lembaga regulasi, diantaranya ITU, IEEE, NATO, USECM, seperti pada skema berikut. Pada setiap rentangan band memiliki karakteristik fisik tersendiri sehingga jenis propagasi dan aplikasi yang dapat bekerja pada tiap rentangan band frekuensi terkelompokkan menjadi seperti tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut terlihat ada 3 jenis propagasi gelombang dapat digunakan, yaitu propagasi tanah, propagasi langit, dan propagasi line of sight. Saya akan menjelaskan propagasi gelombang tanah. Propagasi gelombang tanah berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang tersebut terpolarisasi secara vertikal karena bumi akan singkatkan. Medan listriknya bisa berpolarisasi horizontal. Perubahan kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap gelombang tanah. Jika bumi mempunyai konduktivitas yang tinggi, maka redaman akan berkurang. Dengan demikian, propagasi gelombang tanah di atas air, terutama air garam atau air laut, jauh lebih baik daripada di tanah kering. Gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Namun demikian, gelombang tanah sangat handal bagi hubungan komunikasi. Propagasi gelombang tanah umumnya digunakan untuk navigasi dan radio beacon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.